Halo teman-teman, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi kelas 12 yang berkaitan dengan akun-akun dalam akuntansi. Nah, saya Veronica Pascalia Brutarigan dari kelas 12 MIA SMA 1 Padu Boarding School 3 Juhar dengan pembimbing Pak Irwanto Situmorang SPD. Saya jelaskan mengenai 5 akun yang sering digunakan dalam akuntansi. Yang pertama itu adalah aset atau harta, yang sering juga kita sebut dengan aktiva. Kemudian yang kedua itu ada liabilitas atau kewajiban. Yang ketiga itu ada ekuitas atau modal. Yang keempat itu ada pendapatan. Yang kelima itu ada beban. Nah, sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Aset. Aset adalah seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, jadi seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah harta lancar ataupun aset lancar, di mana harta lancar ini adalah masa penggunaannya itu kurang dari 1 tahun. Nah, contohnya itu ada kas, piutang, wesel tagih, dan perlengkapan. Nah, itu adalah pengertian ataupun penjelasan dari aset lancar atau harta lancar. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu adalah harta tetap. Harta tetap adalah masa penggunaannya itu lebih dari 1 tahun. Berarti harta tetap ini adalah kebalikan dari harta lancar. Nah, harta tetap ini pula terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah harta tetap berwujud, di mana harta tetap berwujud itu ialah harta yang penggunaannya lebih dari 1 tahun dan dapat kita lihat. Namanya juga berwujud ya. Jadi itu bisa kita lihat, dan contohnya itu ada peralatan, kendaraan, mesin, gedung, dan tanah. Itu adalah contoh dari harta tetap berwujud. Baik, kita masuk yang kedua, yaitu harta tetap tidak berwujud. Nah, bagaimana pula harta tetap tak berwujud ini? Harta tetap tak berwujud adalah harta yang penggunaannya lebih dari 1 tahun dan tidak dapat dilihat. Namanya juga tidak berwujud, berarti tidak dapat kita lihat. Nah, contohnya itu adalah hak paten, hak cipta, franchise, dan goodwill. Nah, itu adalah contoh-contoh dari harta tetap. Itu kita miliki tapi tidak bisa dilihat ataupun tidak berwujud. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Liabilitas atau kewajiban, atau sering juga disebut dengan utang. Nah, liabilitas ini merupakan seluruh kewajiban kepada orang lain yang harus dilunasi pada saat jatuh tempo. Nah, maksudnya itu utang yang harus kita lunasi saat jatuh tempo. Nah, jadi kita memiliki utang, tapi selama ini tidak kita bayar. Nah, dan saat jatuh tempo itu semua wajib kita bayar karena itu adalah utang kita. Utang juga dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah utang jangka pendek. Yang kedua adalah utang jangka panjang. Nah, utang jangka pendek itu seperti utang usaha, beban yang harus dibayar, utang bank dengan jatuh tempo pembayaran kurang dari 1 tahun. Nah, kemudian yang kedua itu adalah utang jangka panjang. Utang jangka panjang ini itu dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama itu ada utang hipotek, yang kedua
duanya itu ada utang obligasi. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga, ekuitas atau modal. Ekuitas atau modal adalah aset yang kita peroleh dari kantong kita sendiri ataupun hak pemilik terhadap kekayaan perusahaan. Itu adalah pengertian dari ekuitas atau modal. Selanjutnya itu ada pendapatan. Pendapatan itu seperti yang kita ketahui adalah merupakan penerimaan uang atau kekayaan dari aktivitas pokok seperti penjualan atau pemberian jasa maupun aktivitas di luar usaha pokok. Nah, jadi pendapatan itu adalah balas jasa yang diberikan kepada kita atas pemberian jasa ataupun pelayanan yang sudah kita lakukan kepada konsumen. Nah, sekarang kita masuk ke yang kelima. Di yang kelima ini ada beban yang harus kita penuhi. Nah, beban adalah biaya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dalam operasional usaha. Beban juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, beban usaha. Beban usaha itu terdiri dari beban gaji, beban penyusunan aktiva tetap, beban listrik, air, dan telepon. Yang kemudian ada beban pemasaran. Itu adalah beban usaha. Nah, bagaimana pula dengan beban di luar usaha? Beban di luar usaha itu adalah beban bunga, beban sewa, dan beban atas kerugian. Sekarang kita masuk ke mekanisme debit dan kredit. Dalam akuntansi, seluruh transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan melibatkan dua sisi, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Nah, jadi di dalam tabel ini itu bisa kita lihat akun-akun yang bertambah dan berkurang itu di mana. Nah, jadi jadi seperti ini. Misalnya, langsung aja saya contohkan ya. Misalnya, aset ataupun harta di saat dia bertambah, maka aset itu berada di debit. Nah, di posisi debit ya, di sisi debit. Nah, jadi saat harta dari perusahaan tersebut bertambah, dia ada di sisi debit. Kemudian di saat aset tersebut itu berkurang, maka dia berada di posisi kredit. Liabilitas saat bertambah itu berada di posisi kredit, dan di saat berkurang itu berada di posisi debit. Nah, yang ketiga itu adalah ekuitas atau modal. Di saat modal kita bertambah, maka sisinya itu berada di kredit. Kemudian saat ekuitas itu berkurang, dia berada di sisi debit. Nah, sama juga dengan pendapatan, di saat dia bertambah, maka dia berada di sisi kredit, dan di saat dia berkurang, dia berada di sisi debit. Lain dengan beban. Jika beban itu bertambah, maka dia berada di sisi debit, sedangkan di saat beban tersebut berkurang, dia berada di sisi kredit. Nah, dari tabel tersebut juga bisa kita lihat kalau aset dan beban itu di saat bertambah dia berada di debit, dan di saat berkurang dia berada di kredit. Nah, sebaliknya dengan liabilitas atau utang, ekuitas atau modal, dan pendapatan, di saat mereka bertambah mereka berada di posisi kredit, dan di saat berkurang mereka ada di posisi debit. Baik, sekarang kita lanjut ke
Manfaat dari kode akun. Manfaat kode akun yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi pencatatan, kemudian meningkatkan kontrol pencatatan, kemudian mempermudah penyusunan laporan, mempermudah pemrosesan atas hasil-hasil catatan, dan mempermudah pembaca laporan dari berbagai pihak untuk pengambilan keputusan. Sekarang kita masuk ke kode akun. Nah, di sini ada kode akun dari akun yang sering digunakan tadi. Yang pertama adalah aset lancar. Nah, aset itu kode akunnya ada 1 ya. Angka 1 dengan kode akun 1. Kemudian aset lancar itu ada 10. Nah, aset lancar itu ada 10. Contoh dari aset lancar tadi ada kas. Kas itu 101 atau 101. Kemudian piutang itu 102. Wesel tagih itu 103. Perlengkapan itu ada 104. Iklan dibayar di muka itu 105. Sewa dibayar di muka itu 106. Asuransi dibayar di muka itu 107. Nah, jadi seperti aset lancar dan aset tetap itu berawalan dengan angka 1. Kenapa? Karena aset dilambangkan dengan kode 1. Jadi aset lancar ataupun sesuai urutannya itu, yang pertama itu seperti aset lancar di belakangnya itu adalah 0. Kemudian yang kedua itu seperti aset tetap itu di belakangnya itu adalah 1. Dan di bawahan aset lancar ataupun contoh dari aset lancar itu sendiri, di belakang dari 0 itu ada 1 dan seterusnya sampai ke berapa contoh dari aset lancar tersebut. Nah, jadi seperti yang kedua kita lihat liabilitas atau utang. Itu dia kan kodenya itu adalah 2. Nah, utang jangka pendek kodenya adalah 20. Berarti utang jangka pendek itu 2 ditambah dengan 0, jadinya 20. Kemudian utang jangka panjang itu 21. Nah, kita lihat lagi utang jangka pendek. Contohnya itu ada utang usaha, berarti 201. Nah, seperti itu yang saya maksud. Dan sedangkan utang jangka panjang itu adalah utang hipotek yang kodenya itu adalah 211. Nah, seperti itu selanjutnya dalam penyusunan kode-kode akun tersebut. Jadi saya rasa ini sangat mudah untuk kita hafal. Tapi tidak semua manusia itu sama, oke? Jadi kalau misalnya kalian bisa menghafal kode ini, maka nanti suatu saat nanti saat kalian belajar di dalam akuntansi ataupun di mana akan lebih mudah. Nah, baik, mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam penjelasan saya, karena saya juga masih belajar. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat pagi.